Seluruhnya selamat pagi anak-anak kami. Kita lanjut pelajaran kita masih di dalam bab 1, yaitu pergolakan dan pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa. Kita masuk di bagian B, disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu, terpecah belah, dan hilangnya keutuhan dan persatuan bangsa. Di mana dalam hal ini, sejak kemerdekaan Indonesia banyak terjadi pemberontakan dan pergolakan yang mengancam integrasi bangsa. Pergolakan daerah yang mengarah ke pergerakan separatis yang dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga terjadi konflik berkepanjangan yang berhubungan dengan ideologi, kepentingan, dan pemerintah yang mengancam integrasi nasional. Dalam hal ini kita bisa melihat kekalahan negara fasisme seperti Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 oleh pihak sekutu. Muncullah perang ideologi yang merambah ke daerah jajahan termasuk Indonesia. Seperti konflik ideologi di Indonesia, yaitu terjadinya pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Ini yang pertama, bagian A, pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, di mana adanya keinginan membentuk Republik Soviet Indonesia dan merebut objek-objek vital seperti kantor pemerintahan, bank, dan markas polisi, di mana Musso membentuk FDR dan melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Pemberontakan dapat ditumpas oleh Satuan TNI yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Kita masuk di bagian B, yaitu pemberontakan DITII, di mana Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosuwirjo dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu perjanjian Renville. Gerakan ini sampai di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan. Pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah yang dinilai pusat separatis ini. Di Jawa Barat dilakukan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Di Jawa Barat itu yang dilakukan. Kemudian dilakukan lagi operasi yang berhasil ketika Kartosuwirjo ditangkap pada tanggal 14 Juni 1962. Gerakan DITII di Jawa Tengah, operasi dilakukan oleh divisi Diponegoro dengan menamakan Gerakan Banteng Negara tahun 1957. Sementara di Kalimantan Selatan, DITII berhasil ditumpas dengan tertangkapnya Ibnu Hajar. Sementara di Sulawesi Selatan, Gerakan DITII berhasil ditumpas pada tanggal 3 September 1965 dengan tertembaknya Kahar Mujahar. Sedangkan DITI Aceh berhasil dilumpuhkan secara bertahap. Sekarang kita masuk di bagian C, pemberontakan RIS. Pemberontakan ini merupakan strategi Belanda untuk merubah bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil
Konferensi Meja Bundar tanggal 2 November 1949. Namun negara federal di negara Indonesia hanya berumur 8 bulan. Mengapa demikian? Karena mayoritas pemimpin bangsa menghendaki bergabung kembali ke NKRI. Namun dalam hal ini Irian Barat atau Papua dan Papua Barat sesuai dengan KMB Konferensi Meja Bundar belum masuk wilayah Indonesia. Namun dalam hal ini Papua Barat dan Papua atau Irian Barat masuk wilayah Indonesia pada tahun 1962, yaitu bendera merah putih dapat dikibarkan di Irian Barat. Meskipun demikian, Lembaga Internasional atau PBB telah mengakui wilayah ini sebagai bagian dari NKRI. Masih terdapat ancaman integrasi dari dalam negara. Usaha masyarakat Irian Barat untuk melepaskan diri dari NKRI sampai sekarang. Kita tahu Irian Barat lepas dari NKRI. Pemerintah RIS sedang berjalan, telah terjadi beberapa pemberontakan seperti APRIS Sulawesi Selatan, APRIS Jawa Barat, APRIS Maluku. Kemudian kita masuk di bagian keempat, yaitu gerakan APRA atau sering disebut Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang tujuannya ingin tetap mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan dengan bagian negara yang memiliki tentara sendiri. Di mana pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA yang berkekuatan 800 orang untuk menyerang Bandung dan berhasil menduduki markas tentara Siliwangi. Usaha Westerling berhasil dihentikan karena ancaman dari media massa, kantor berita Ensign, France, Fresh, dan juga majalah Amerika. Selanjutnya kita masuk di bagian E, yaitu Gerakan Ratu Adil. Gerakan Ratu Adil dan juga Gerakan Andi Ajis. Yang berikutnya kita masuk ke F, yaitu Republik Maluku Selatan, di mana gerakan RMS menganggap kemerdekaan RI adalah hadiah dari pemerintah Jepang. RMS menolak kedatangan tentara APRIS TNI di wilayah Maluku, di mana tujuan APRIS TNI bertujuan melucuti senjata bekas kenil yang masih ada di Maluku. Gerakan ini berawal ketika ditangkapnya rakyat Maluku yang mendukung NKRI. APRIS dan TNI berhasil mengepung Ambon dengan bantuan Angkatan Udara dan serangan dari laut. Dan pasukan APRIS TNI berhasil merebut benteng New York, Victoria, dan Ambon pun berhasil dikuasai oleh tentara APRIS TNI. Sekarang kita masuk di bagian selanjutnya, yaitu masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Di mana pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan menggunakan sistem parlementer, yang artinya yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai simbol negara, sesuai dengan piagam persetujuan pemerintah RIS dan RI pada tanggal 19 Mei 1950,
Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Roda pemerintahan dijalankan oleh partai koalisi, gabungan partai yang berkuasa yang membentuk kabinet. Kelemahan sistem parlementer yaitu mudahnya sebuah kabinet dijatuhkan sehingga kabinet tidak dapat berjalan sampai akhir tahun kekuasaan mereka atau 4 sampai 5 tahun. Adapun upaya disintegrasi yang terjadi pada masa demokrasi liberal, yaitu terbentuknya dewan-dewan daerah dan juga PRRI Permesta, dewan daerah yang terbentuk seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan juga Dewan Nasional. Sekarang kita masuk kepada bagian ke-3, masa demokrasi terpimpin, di mana pada masa demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui dekret presiden pada 5 Juli 1959. Melalui dekret presiden tersebut, atas persetujuan Kabinet Karya, pimpinan Perdana Menteri Juanda. Kita lihat dulu apa yang menjadi isi daripada dekret presiden 5 Juli 1959. Adapun hasilnya, pembubaran Badan Konstituante Hasil Pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat apa yang terjadi di negara Indonesia setelah dikeluarkan dekret presiden. Maka pada tahun 1965 terjadilah pemberontakan G30S PKI, di mana pada saat itu ada 7 jenderal yang ditangkap kemudian dibuang ke lubang buaya oleh Partai Komunis Indonesia, seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani, B. Mayor Jenderal R. Suprapto, C. Mayor Jenderal M.T. Haryono, D. Mayor Jenderal S. Parman, E. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, F. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Yang terakhir, Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Inilah ketujuh jenderal yang gugur pada tragedi G30S PKI. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh pejuang yang mempertahankan integrasi bangsa. Seperti Insinyur Soekarno, dia dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta, dia seorang ahli dalam bidang koperasi atau sering juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, dan juga sebagai wakil dari Presiden. Yang ketiga, Abdul Haris Nasution. Yang keempat, Ahmad Yani. Yang kelima, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dialah kerajaan yang pertama sekali menyatakan daerahnya masuk ke wilayah NKRI. Inilah gambar-gambar mereka. Terima kasih, inilah sebagai topik kita pada hari ini. Seluruhnya, selamat siang. Salam sehat untuk anak-anak kami seluruhnya. Sebagai tugas nanti, Ibu akan buat di Google Classroom. Terima kasih.